Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dan teman-teman sekalian. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya mewakili kelompok 3 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alvin Widianto, NIM 1803101144. Saya sendiri Alvina Devi, NIM 1903101001, Bella Putri 1903101014, Devanda Putri 1903101017, Umi Aisyah 1903101019, Pandan Arifatul 1903101022, dan yang terakhir ada Nika Noviasari 1903101042. Baik, untuk selanjutnya kelompok kami akan membahas mengenai hutang antar perusahaan. Baiklah, saya Alvina Devi, NIM 01 akan menjelaskan materi yang pertama, tinjauan umum konsolidasi. Yang pertama, ada transfer uang langsung antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer yang melibatkan pinjaman dari suatu afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya adalah piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari suatu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Yang kedua ada transfer utang tidak langsung antar perusahaan atau indirect intercompany debt transfer yang melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berelasi dan pembelian atas instrumen utang terbesar oleh afiliasi penerbit. Sebagai contoh, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang misal wesel atau obligasi ke PT non-afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan PT Anak, PT Induk, dan PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT Induk mengakuisisi utang PT Anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Laporan konsolidasian menggambarkan entitas konsolidasi sebagai perusahaan tunggal. Oleh karena itu, transaksi yang tidak melintasi batas entitas konsolidasi tidak dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Walaupun dalam ilustrasi, PT Anak meminjam dana dari PT Induk, entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. PT Anak meminjam dana dari PT non-afiliasi. Oleh karena itu, transaksi ini merupakan transaksi dengan pihak yang tidak berelasi dan melintasi batas entitas konsolidasi, maka transaksi tersebut tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Pada kenyataannya, entitas konsolidasi meminjam dari pihak luar dan liabilitas dimasukkan di laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada saat PT Induk membeli instrumen uang PT Anak dari PT non-afiliasi, transaksi ini juga melintasi batas entitas konsolidasian. Pada kenyataannya, entitas konsolidasi membeli kembali utangnya dan harus melaporkan sebagai pelunasan utang. Sebagaimana halnya sebagian besar pelunasan sebelum jatuh tempo, pembelian obligasi afiliasi biasanya menimbulkan keuntungan atau kerugian pelunasan. Keuntungan atau kerugian tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian walaupun keuntungan atau kerugian tidak dilaporkan laba rugi masing-masing afiliasi. Selanjutnya yaitu penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasian dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap piutang dan utang bunga yang masih harus dibayar. Kenalkan, nama saya Devanda Putri Aridana, NIM 1903101017. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu transfer pada nilai nominal.
Pada saat wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Wesel atau obligasi harus dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal penerbitan, yang berarti pertimbangan diberikan untuk utang wesel atau obligasi milik perseroan. Setelah tanggal penerbitan, kemudian valuasi harus mengikuti PSAK nomor 55 yang direvisi pada tahun 2012 yang berbunyi instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Yang selanjutnya, transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual oleh diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amoritas diskonto atau premium. Sebagai ilustrasinya, dari perlakuan transfer obligasi pada nilai senilai nominal, asumsikan pada tanggal 1 Januari 2021, PT Induk membeli obligasi dengan nominal 100 juta rupiah, tingkat bunga 12% dengan jangka waktu 10 tahun. Dari PT Anak dengan harga 90 juta rupiah, bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahun termasuk amoritas garis lurus atau diskonto. Selanjutnya ada ayat jurnal oleh debitur. PT Anak mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari pada harga diskonto 10 juta rupiah. Perusahaan mengakui beban bunga pada 1 Juli ketika pembayaran bunga semester pertama dilakukan dan pada tanggal 31 Desember ketika bunga terutang untuk semester kedua tahun tersebut. Apabila obligasi dijual pada harga diskonto, ini berarti hasil atau yieldnya atau tingkatan suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga kupon. Nilai wajar obligasi akan disesuaikan pada setiap tanggal pembayaran bunga yang sama dengan selisih antara suku bunga pasar atau yield dengan bunga yang dibayarkan tunai. Skedul nilai tercatat, bunga yang dibayarkan tunai, perhitungan bunga pasar atau yield, serta selisih keduanya hingga tanggal jatuh tempo obligasi harus dibuat pada tanggal penerbitan agar penjurnalannya lebih mudah pada setiap tanggal pembayaran bunga. Sederhananya, kita asumsikan selisih antara yield dengan pembayaran tunai bunga adalah Rp500.000 pada setiap pembayaran bunga PT Anak yang mencatat jurnal selama 2001 sebagai berikut. Tanggal 1 Januari ada kas pada utang obligasi mengeluarkan obligasi ke PT Induk senilai Rp90 juta. Pada tanggal 1 Juli 2021, beban bunga senilai Rp6.500.000 pada utang obligasi Rp500.000 dan juga kas senilai Rp6 juta. Pada tanggal 31 Desember 2021, beban bunga senilai Rp6.500.000 pada utang obligasi senilai Rp500.000 dan utang bunga senilai Rp6 juta. Ayat jurnal oleh kreditur. PT Induk mencatat pembelian obligasi dan pendapatan bunga dari obligasi selama tahun 2021 dengan ayat jurnal 1 Januari, investasi pada obligasi PT Anak senilai 90 juta pada kas dengan jumlah 90 juta. Tanggal 1 Juli, kas senilai 6 juta pada investasi obligasi PT Anak senilai 500.000 dan pendapatan bunga senilai 6 juta. Pada tanggal 31 Desember 2021, piutang bunga senilai 6 juta pada investasi obligasi PT Anak senilai 500.000 dan pendapatan bunga senilai 6.500.000. Penyesuaian nilai tercatat obligasi dikarenakan selisih antara imbal hasil atau yield dan penerimaan bunga secara tunai oleh PT Induk yang menyebabkan jumlah pendapatan bunga lebih besar dari penerima bunga secara tunai dan menyebabkan nilai tercatat akun investasi obligasinya meningkat. Ayat jurnal eliminasi pada akhir tahun.
Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah yang terkait dengan obligasi yang diperoleh dan pembukaan PT Induk dan PT Anak serta jumlah konsolidasi yang seharusnya. Semua saldo akun yang terkait dengan kepemilikan obligasi anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian yang disusun pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk ayat jurnal eliminasi yang terkait dengan kepemilikan obligasi antar perusahaan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang obligasi diperoleh dari non-affiliate. Yang pertama adalah akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif atau constructive retirement. Yang kedua adalah walaupun obligasi tersebut tidak betul-betul dilunasi, obligasi tersebut diperlakukan seakan-akan obligasi tersebut sudah dilunasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Next, pada saat terjadi pelunasan, pelaporan laba rugi konsolidasi untuk periode tersebut melaporkan keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan debitur dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakuisisi obligasi. Baik utang obligasi maupun investasi obligasi tidak dilaporkan dalam neraca konsolidasi karena obligasi tersebut tidak lagi dianggap beredar. Jika perusahaan saya akan menjelaskan tentang beli di nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berhubungan istimewa pada harga sama dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitur, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan yang digunakan dalam eliminasi utang langsung. Dalam kasus ini, total uang obligasi dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitur sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi. Dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan oleh debitur. Semua jumlah ini harus dieliminasi untuk menghindari saldo akun yang salah dalam laporan keuangan konsolidasi. NPM 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor lain yang mempengaruhi pasar sekuritas membuat obligasi perusahaan jarang terjual dengan harga yang sama dengan nilai buku. Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur. Keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Pendapatan dan beban bunga obligasi yang dilaporkan oleh kedua afiliasi setelah pembelian obligasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Sebagai contoh, konsolidasi setelah pembelian obligasi dengan harga lebih rendah dari nilai bukunya. Asumsikan bahwa PT Induk memiliki 80% dari saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X0 pada nilai bukunya sebesar 240 juta. Selain itu terdapat kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2000X1 PT Anak menerbitkan utang obligasi dengan nilai nominal 100 juta 10 tahun 12 tahun. Obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga 102 juta. PT non-afiliasi membeli obligasi tersebut dari PT Anak. Dan yang kedua, obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. PT Induk dan PT Anak menyesuaikan nilai tercatat obligasi dari mengamortisasi diskonto dan premi obligasi menggunakan metode garis lurus. Dan yang keempat, pada tanggal 31 Desember 20X1 PT Induk membeli obligasi tersebut dari perusahaan non-afiliasi seharga 91 juta. Dan yang kelima, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta untuk tahun 20X1 dan 75 juta untuk tahun 20X2.
PT Anak mengumumkan dividen sebesar 30 juta di tahun 20X1 dan 40 juta di tahun 20X2. Dan yang keenam, PT Induk memperoleh 140 juta di tahun 20X1 dan 160 juta di tahun 20X2 dari operasi terpisahnya PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta, baik di tahun 20X1 maupun di tahun 20X2. Ayat Jurnal Liabilitas Obligasi 20X1. Pada tanggal 1 Januari 20X1, kas senilai 102 juta, utang obligasi senilai 102 juta. Pada tanggal 30 Juni 20X1, beban bunga senilai 5.900.000, utang obligasi senilai 100.000, dan kas senilai 6 juta. Membayar bunga tengah tahunan atau semester 5.900.000 diperoleh dari 6 juta dikurangi 100.000. Dan 100.000 sama dengan premi dari 2 juta ditambah 20 periode bunga. Dan 6 juta diperoleh dari 100.000 dikalikan 0,12 dikali 6/12. Pada tanggal 31 Desember 20X1, beban bunga senilai 5.900.000, utang obligasi senilai 100.000, dan kas senilai 6 juta. Ayat Jurnal Investasi Obligasi pada tahun 20X1, tanggal 31 Desember 20X1, investasi pada obligasi PT Anak senilai 91 juta dan kas senilai 91 juta. Selanjutnya, perhitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Nilai buku obligasi PT Anak tanggal 31 Desember 20X1 senilai Rp101.800.000. Harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk membeli obligasi senilai 91 juta. Dan keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi tersebut senilai Rp10.800.000. Selanjutnya adalah alokasi keuntungan pelunasan konstruktif. Yang pertama adalah untuk afiliasi yang menerbitkan obligasi, dan yang kedua untuk afiliasi yang membeli obligasi, dan yang ketiga adalah untuk induk perusahaan, dan yang terakhir adalah untuk perusahaan yang menerbitkan dan membeli obligasi berdasarkan selisih antara nilai tercatat obligasi di pembukuan mereka pada tanggal pembelian dan nilai nominal obligasi. Ayat Jurnal Metode Ekuitas Dasar pada tahun 20X1. Kas senilai 24 juta, investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta. Mencatat dividen dari PT Anak senilai 30 juta dikalikan dengan 0,80. Selanjutnya, investasi pada saham PT Anak senilai 40 juta, pendapatan dari anak perusahaan senilai 40 juta, dan mencatat pendapatan metode ekuitas senilai 50 juta dikalikan dengan 0,80. Kertas kerja konsolidasi pada tahun 20X1. Pendapatan dari anak perusahaan senilai 40 juta, dividen diumumkan senilai 24 juta, dan investasi pada saham PT Anak senilai 16 juta. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Selanjutnya, pendapatan untuk kepentingan non-pengendalian senilai Rp12.160.000. Dividen diumumkan senilai 6 juta, kepentingan non-pengendalian 6.160.000, dan mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali senilai Rp12.160.000 yang diperoleh dari 50 juta ditambah 10.800.000 dikalikan dengan 0,20. Selanjutnya, saham biasa dari PT Anak senilai 200 juta, saldo laba pada tanggal 1 Januari senilai 100 juta, dan investasi pada saham PT Anak senilai 240 juta, kepentingan non-pengendali senilai 60 juta, mengeliminasi saldo investasi awal. Selanjutnya adalah utang obligasi senilai 100 juta, dan investasi pada obligasi PT Anak senilai 91 juta, dan keuntungan atau pelunasan obligasi senilai Rp10.800.000. Mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Laba bersih konsolidasi 20X1. Laba operasi terpisah PT Induk senilai 140 juta, laba bersih PT Anak senilai 50 juta, keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi senilai 10.800.000,
Laba direalisasi PT Anak senilai Rp200.800.000 dan untuk laba untuk kepentingan non pengendali senilai Rp12.160.000 dan laba bersih konsolidasi tahun 2021 yaitu Rp188.640.000 dan kepentingan non pengendali pada tanggal 31 Desember 2021. Nilai buku PT Anak pada tanggal 31 Desember 2021. Saham biasa senilai 200 juta, saldo laba sebesar 160, total nilai buku yang dilaporkan sebesar 320 juta dan mendapatkan keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi senilai 10.800. Nilai buku direalisasi PT Anak senilai 330.800.000 dan bagian pemegang saham non pengendali yaitu senilai 0,20 dan kepentingan non pengendali 31 Desember 2021 yaitu senilai Rp66.160.000. Ayat jurnal liabilitas tahun 20X2 pada tanggal 30 Juni 20X2 kas senilai 5.900.000, utang obligasi senilai 100.000 dan kas senilai 6 juta. Pada tanggal 31 Desember 20X2, beban bunga senilai 5.900.000, utang obligasi senilai 100.000 dan kas senilai 6 juta. Dan yang terakhir, ayat jurnal investasi obligasi 20X2 pada tanggal 30 Juni 20X2, kas senilai 6 juta, investasi pada obligasi PT Anak senilai 500.000, pendapatan bunga senilai 6.500.000. Dan yang pada tanggal 31 Desember 20X2 kas senilai 6 juta, investasi pada obligasi PT Anak senilai 500.000 dan pendapatan bunga senilai 6.500.000. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Swadati, NIM 1903101014. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan kemudian dari keuntungan pelunasan konstruksi obligasi. Pada tahun pelunasan konstruktif obligasi tahun 2000X1, seluruh keuntungan sebesar Rp10.800.000 dari pelunasan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian, tetapi tidak diakui dalam pembukuan PT Induk ataupun PT Anak. Total keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi di tahun 2000X1 dengan sejumlah diskonto dari investasi obligasi PT Induk dan premi dari utang obligasi PT Anak pada saat pelunasan konstruktif. Diskonto dari investasi obligasi PT Induk Rp9 juta, premi dari liabilitas obligasi PT Anak Rp7.800.000. Total keuntungan dari pelunasan konstruksi obligasi adalah Rp10.800.000. Pada setiap tahun setelah tahun 2001, PT Induk dan PT Anak mengakui sebagian dari keuntungan konstruktif seiring dengan amortisasi, diskonto dari investasi obligasi dan premi dari utang obligasi. Amortisasi atas diskonto investasi obligasi PT Induk adalah Rp9 juta ditambah 9 tahun sama dengan 1 juta. Amortisasi atas premi utang obligasi PT Anak adalah Rp1.800.000 ditambah 9 tahun adalah Rp200.000. Peningkatan tahunan dalam laba gabungan perusahaan terpisah adalah sebesar Rp1.200.000. Oleh karena itu, keuntungan pelunasan obligasi sebesar Rp10.800.000 yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi, diakui dalam pembukuan PT Induk dan Anak sebesar Rp1.200.000 setiap tahun selama 9 tahun. Sisa umur obligasi PT Induk dan PT Anak akan mengakui seluruh keuntungan sebesar Rp10.800.000 atau Rp1.200.000 dikali 9. Perkenalkan, nama saya Pandana Batu Sukma, NIM 1903101022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Pada saat obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi dengan
harga lebih tinggi dari nilai buku, maka prosedur konsolidasi sama dengan yang diilustrasikan sebelumnya, kecuali ada pengakuan kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi. Sebagai contoh, asumsikan bahwa pada anak menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta, tingkat bunga kupon 12% pada tanggal 1 Januari 2011 dalam jangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut dibeli daripada anak oleh PT non-afiliasi yang kemudian menjual obligasi tersebut ke PT induk pada tanggal 31 Desember 2011 dengan harga 104 juta rupiah. PT anak mengakui beban bunga obligasi sebesar 12 juta dalam kurung 100 juta dikali 0,12 setiap tahunnya. PT induk mengakui pendapatan bunga setiap tahunnya 11.500.000 setelah tahun 2011 dihitung. Ayat jurnal eliminasi obligasi dalam kertas kerja yang disusun pada akhir tahun 2011 mengeliminasi utang obligasi dan investasi obligasi serta mengakui kerugian pelunasan konstruktif obligasi. Jurnal eliminasi obligasi yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut. Utang obligasi 100 juta, pendapatan bunga 11.500.000, satu laba 1 Januari 3.500.000, kepentingan non-pengendalian 800, pada investasi pada obligasi pada anak 104 juta, beban bunga 12 juta. Ayat jumlah yang diperlukan dalam kata kerja konsolidasi pada akhir tahun 2013. Utang obligasi 100 juta, pendapatan bunga sebesar 11.500.000, satu laba 1 Januari 3.200.000, kepentingan non pengendalian 500,
pada investasi pada aplikasi PT Anak sebesar 103.500, beban bunga 12 juta. Perkenalkan, nama saya Nika Noviasari NIM 42. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode ekuitas disesuaikan penuh. Prosedur akuntansi dalam metode ekuitas disesuaikan penuh sama dengan prosedur dalam metode ekuitas dasar kecuali induk perusahaan. Yang pertama, menyesuaikan pendapatan dan akun investasinya sebesar bagian proporsional atas keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi pada tahun pembelian kembali. Yang kedua, menyesuaikan untuk pengakuan implisit atas keuntungan atau kerugian oleh induk dan anak perusahaan seiring dengan amortisasi, diskonto atau premi di tahun berikutnya. Keuntungan pelunasan konstruktif tahun 20X1 dalam ilustrasi ini adalah sebesar Rp10.800.000 yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi PT Anak tanggal 31 Desember sebesar Rp101.800.000, harga yang dikurangi oleh harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk membeli obligasi sebesar Rp91 juta, maka keuntungan pelunasan konstruktif obligasi yaitu Rp10.800.000. Ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan penuh. PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan penuh selama 1 tahun untuk mencatat investasinya di PT Anak. Kas berada di sebelah debit, investasi pada saham PT Anak berada di sebelah kredit. Investasi pada saham PT Anak berada di sebelah debit, lalu pendapatan dari anak perusahaan berada di sebelah kredit. Ayat jurnal 41 menyesuaikan laba bersih metode ekuitas sebesar bagian proporsional keuntungan pelunasan konstruktif obligasi PT Anak. Walaupun keuntungan itu sendiri tidak diakui oleh PT Induk, tetapi laba bersih dalam metode ekuitas penuh harus sama dengan laba bersih konsolidasi. Untuk mempertahankan konsep konsolidasi, satu baris ke bagian PT Induk atas keuntungan pelunasan konstruktif obligasi dimasukkan dalam bagiannya atas laba PT Anak. Ayat jurnal 39, 41 dan 41 mencatat pendapatan dari PT Anak sebesar Rp48.640.000 dan meningkatkan nilai tercatat investasi pada pembukuan PT Induk sebesar Rp264.640 per 31 Desember. Ayat jurnal 48 menyesuaikan bagian PT Induk atas keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi yang diakui dalam pembukuan terpisah PT Induk dan Anak selama tahun 2022 sebagai hasil dari selisih lebih akrual pendapatan bunga PT Induk sebesar 13 juta di atas beban bunga PT Anak sebesar Rp11.800.000 baik PT Induk maupun pakaian Anak. Tidak ada yang mengakui keuntungan pelunasan konstruktif obligasi dalam pembukuan terpisah tahun 2021. PT Induk menyesuaikan pendapatan metode ekuitas dari PT Anak sebesar 80% dari keuntungan tersebut. Oleh karena itu, sering dengan pengakuan keuntungan oleh PT Induk dan PT Anak selama sisa umur obligasi, PT Induk harus balik ayat di jurnal. Sebesar bagian keuntungannya, jenis penyesuaian ini diperlukan untuk menghindari perhitungan ganda dari PT Induk atas bagian keuntungan. Oleh karena itu, penyesuaian awal sebesar Rp8.640.000 dibalik sebesar Rp960.000 dalam kurung 8.640 dibagi 9 tiap tahunnya. Hal ini dilakukan dengan nilai jurnal 48 di tahun
20x2. Jumlah ayat jurnal 48 sama juga dengan 80% bagian PT Indo atas perbedaan antara beban bunga dan pendapatan bunga yang harus dieliminasi dalam konsolidasi. Pada saat eliminasi beban bunga dan pendapatan bunga obligasi dalam penyusunan laporan laba rugi konsolidasi, laba bersih konsolidasi berkurang sebesar 960.000 ayat jurnal 48 menyesuaikan laba metode ekuitas PT Indo sama dengan laba bersih konsolidasi. Metode biaya penyusunan laporan keuangan konsolidasian apabila menggunakan metode biaya akan diilustrasikan menggunakan contoh yang sama dengan contoh yang digunakan dalam ilustrasi mode ekuitas disesuaikan penuh. Dalam metode biaya, PT Induk mengakui pendapatan dividen sebesar 24 juta rupiah di tahun 20x1 dan 30 juta rupiah di tahun 20x2. PT Indo tidak membuat penyesuaian atas laba PT Anak belum didistribusikan atau keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi. Di dalam metode biaya ini juga terdapat ayat jurnal eliminasi konsolidasi dan ayat jurnal eliminasi konsolidasi.